Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatun Nadia. Saya dari program studi S1 Fisioterapi dengan NIM 2010301054. Saya dari kelas 1A4 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini, saya akan membuat video praktikum anatomi vertebra dengan dosen pengampu Bapak Tri Laksono, Sarjana Sains Terapan, MSPT, AIFO. Saya akan menjelaskan anatomi tulang vertebra. Yang pertama adalah bagian servikal terdiri dari 7 ruas tulang, yang disebut juga dengan tulang leher. Dan dilanjutkan oleh tulang punggung atau tulang torakal yang terdiri dari 12 ruas tulang. Dan selanjutnya adalah tulang lumbal. Tulang lumbal disebut juga dengan tulang pinggang atau punggung bagian bawah. Tulang tersebut terdiri dari 5 bagian atau 5 ruas tulang. Kelanjutan dari tulang lumbal adalah tulang sakrum, yaitu tulang yang terdiri dari 5 tulang-tulang kecil yang disusun menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir adalah tulang koksik atau tulang ekor. Nah, jadi tulang vertebra terdiri dari 33 tulang, 24 tulang bersendi, atau bisa juga disebut tulang yang bisa bergerak dan fleksibel. Nah, 24 tulang tersebut terdiri dari 7 ruas tulang servikal dan 12 ruas tulang torakal, 5 ruas tulang lumbal. Nah, sisanya terdapat pada bagian sakrum dan tulang koksik. Tulang sakrum terdiri dari 5 bagian tulang dan tulang koksik terdiri dari 3-5 bagian tulang yang menjadi satu kesatuan. Nah, lengkaplah 33 tulang tersebut. Nah, ini adalah susunan atau anatomi dari tulang vertebra secara umum. Nah, tulang yang terdapat pada bagian atas tersebut adalah tulang corpus spinosus. Tulang tersebutlah yang dapat dipalpasi atau dapat dipegang pada bagian belakang atau pada bagian punggung kita. Nah, dua tulang kiri dan kanan tersebut yang menonjol adalah tulang processus transversus. Nah, bagian yang berlubang tersebut disebut dengan foramen vertebralis. Selanjutnya adalah korpus, yaitu bagian badan dari vertebra yang berfungsi sebagai penerima beban. Struktur pada servikal, torakal, dan lumbal akan berbeda-beda, namun struktur umum akan sama seperti yang saya jelaskan tadi, hanya akan ada sedikit perbedaan pada bagian strukturnya. Dan ini adalah tulang vertebra, perbedaan dari strukturnya tampak dari bagian superior. Nah, C1 merupakan servikal 1, merupakan tulang yang berhubungan langsung dengan tulang kranial atau tulang tengkorak. Dan selanjutnya adalah C4 atau kranial 4. Dan gambar TH1 merupakan torakal 1 dan gambar L3 merupakan struktur dari tulang lumbal 3, dan yang terakhir ada tulang bagian superior dari sakrum. Nah, ini adalah tampak posterior dari tulang servikal 1 sampai servikal 7. Nah, susunan torakal kurang lebih seperti ini. Ini merupakan susunan dari torakal 10 hingga lumbal 2. Dan ini adalah tulang sakrum tampak posterior, dan ini adalah tulang sakrum tampak anterior. Yang selanjutnya adalah ligamen-ligamen. Nah, seperti gambar di samping. Yang pertama ada transverse ligamen, yaitu ligamen yang menghubungkan antara processus transversus 1 dengan processus transversus lainnya. Ligamen longitudinal, yaitu ligamen yang terbentang sepanjang tulang korpus. Ligamen longitudinal anterior, yaitu ligamen yang terbentang sepanjang back depan bagian korpus, dan ligamen longitudinal posterior yang terbentang sepanjang back belakang bagian korpus. Ligamen flavum, ligamen interspicius, dan ligamen supraspinosus dari tulang C7 hingga tulang sakrum. Nah, ini adalah otot-otot yang berada di sekitar vertebra. Bagian otot sebelah sini merupakan otot-otot yang bisa dipalpasi atau dapat disentuh.
Dan ini adalah otot dinding-dinding perut. Yang pertama rectus abdominis, transversus abdominis, obliquus externus, dan obliquus internus. Nah, ini merupakan bidang gerak yaitu bidang sagittal, bidang frontal, dan bidang transvers. Nah, kurang lebih ini merupakan kurva normal dari vertebra. Pada servikal ada yang namanya kurva lordosis, kurva kifosis pada torakal, dan kurva lordosis pada bagian lumbal. Jika orang terlalu membungkuk, biasanya terdapat gangguan pada vertebranya yaitu kifosis, dan jika terlalu condong ke depan atau lebih seperti orang sombong, maka itu disebut dengan lordosis. Nah, jika kurva vertebranya lebih condong ke arah lateral atau seperti bengkok, kelainan tersebut disebut dengan skoliosis. Nah, ini merupakan perbedaan kurva tulang vertebra orang normal dan orang yang menderita skoliosis. Nah, yang ini merupakan diskus atau penerima beban. Jika beban yang diterima oleh diskus terlalu besar, maka kemungkinan diskus akan terjadi pecah dan akan terjadi kerusakan pada diskus akibat tekanan dari beban yang berat. Jika diskus pecah, maka akan terjadi penyakit hernia nucleus mulcosus. Penyakit tersebut terjadi ketika tekanan terlalu berat pada diskus menyebabkan diskus pecah dan kerusakan pada jaringan diskus. Nah, ini merupakan gambaran tekanan pada diskus baik maupun dari atas, dari bawah, arah ke belakang, ataupun arah ke depan yang dapat menyebabkan kerusakan diskus atau pecahnya diskus jika terlalu banyak beban yang diterima oleh diskus. Nah, ini merupakan hernia nucleus pulposus. Hal tersebut berbahaya jika tidak ditangani dan didiamkan terlalu lama. Ini merupakan tulang pelviks. Pada bagian tulang pelviks terdapat ada bagian ilium. Tulang ilium tersebutlah yang menjadi satu atau berhubungan atau menyatu dengan tulang yang disebut dengan tulang sakrum. Nah, yang berkotak merah itu disebut dengan sacroiliaca joint, yaitu pertemuan antara tulang ilium dan tulang sakrum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan pelajaran yang kita pelajari, kita dapat lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan struktur yang sangat sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.